Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, mudah untuk membiarkan pikiran tenggelam ke arah negatif. Contoh pernyataan yang negatif ya. Oh, dia memang lebih diberkati daripada saya. Ah, dia memang lebih pintar daripada saya. Yes, dan semacam itu. Selalu yang mengarah ke negatif. Jadi kalau kita tuh terus melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekitar kita dengan pola pikir negatif, maka lama-kelamaan kita akan menjadi malas untuk bertindak. Lalu mendeklarasikan diri tidak mampu. Seringkali ketika kita diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan ya, baik sebagai singer, WL, pewarta, dan yang lain-lainnya, kita selalu menjawab, saya tidak mampu, Pastor. Nah, apa nasihat Rasul Paulus mengenai hal ini? Mari kita lihat di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, saat kita merasa tidak mampu, deklarasikan, aku mampu. Allahku turut bekerja dalam hidupku. Jadi sehingga dengan demikian kita merasa diri kita jadi mampu ya, bukan tidak mampu lagi. Kita merasa kita mampu karena Tuhan turut menyertai. Lalu yang keempat, suka menunda-nunda. Contoh sikap suka menunda-nunda, kalau dalam Alkitab dapat kita lihat di Kitab Yosua 18 ayat 1-3. Saya akan bacakan. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu? Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, jangan menunda-nunda untuk bertindak. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kesempatan. Jadi tugas kita hanya merubah kesempatan itu menjadi kemenangan. Lalu bagaimana cara dan tips untuk keluar dari kemalasan? Yang pertama adalah selalu bersyukur. Kita harus sadar bahwa Tuhan sudah menyediakan anugerah dan kesempatan-kesempatan bagi kita. Namun kalau kita malas, semua itu akan terlewat begitu saja dengan sia-sia. Jadi bersyukur itu banyak hal lah yang menyebabkan kita itu harus bersyukur ya. Jadi bersyukur kita masih punya pekerjaan, bersyukur kita masih bisa bersekolah, bersyukur kita masih bisa melakukan pelayanan, dan banyak hal lain yang seharusnya membuat kita itu bisa selalu bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, belajarlah untuk mencintai pekerjaan. Bapak, Ibu, Saudara, saya ini hobi otak-atik mesin ya. Jadi saat kecil saya ini seneng bongkar-bongkar pasang gitu ya. Dan kebetulan Tuhan taruh saya di tempat kerja ini juga di bidang yang sama. Jadi di bidang otak-atik mesin gitulah. Kadang-kadang ketika masalah dan tekanan itu datang bertubi-tubi,
Di tempat kerja itu saya sering berpikir untuk menyerah dan resign saja. Ya. Namun setelah menenangkan diri sejenak, saya mengatakan pada diri saya sendiri, Rudi, kamu tuh loh tidak sedang bekerja, kamu sedang melakukan hobimu, dan kamu dibayar untuk itu. Wow, betapa beruntungnya kamu. Nah, kalau sudah berpikir dan berkata begitu pada diri saya sendiri, saya itu kembali bersemangat dan mencintai pekerjaan saya. Tuh, yang kedua. Lalu yang ketiga, belajarlah untuk bertanggung jawab. Ketika rasa malas datang menghampiri, ingatlah bahwa kita ini punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai kepala keluarga ya yang harus mencari nafkah. Kalau kita pelajar ya tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Juga tanggung jawab sebagai pekerja di ladang Tuhan, dan tanggung jawab lainnya dimanapun Tuhan memposisikan kita. Kalau kita menyadari tanggung jawab kita dan kita pegang teguh tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan itu, maka rasa malas itu bisa teratasi. Lalu yang keempat, temukan sesuatu yang memotivasi. Misal, contoh soal motivasi itu ya, contohnya gini. Saya bekerja bukan hanya sebatas gaji dan tanggung jawab, namun saya ingin memberi nilai tambah untuk anak buah saya. Saya ingin menanamkan pola pikir positif yang akan bermanfaat untuk masa depannya kelak. Nah, itu termasuk sesuatu yang memotivasi gitu, sehingga saya tidak boleh malas gitu, karena saya punya motivasi untuk itu. Lalu yang kelima, yang terakhir, lakukan segala sesuatu itu dengan terstruktur dan terjadwal. Bukankah seringkali kita menjadi malas dan menyerah karena segala sesuatunya itu sudah menjadi terlambat dan berantakan. Karena itu, biasakan kita menggunakan gadget yang kita miliki ya, itu bukan hanya untuk nge-game saja, tapi gunakan juga untuk membuat agenda dan checklist mengenai apa-apa saja yang harus kita lakukan, sehingga segala sesuatu itu tidak menjadi terlambat dan berantakan dan membuat kita menjadi malas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, kesempatan dalam pelayanan, kesempatan dalam pekerjaan, kesempatan dalam keluarga, maupun kesempatan dalam studi kami. Namun seringkali kami gagal merubahnya menjadi kemenangan karena kemalasan kami. Bapa, ampunilah dosa kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menjauhkan kami dari sikap apatis, negatif thinking, suka mendeklarasikan diri tidak mampu, dan suka menunda-nunda. Sertai kami dalam tiap langkah hidup kami, sehingga kami dapat menangkap setiap anugerah dan kesempatan yang Engkau berikan, dan kami siap mengubahnya menjadi kemenangan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Pastor Johan. Ya, amin. Shalom Bapak Ibu. Itu sudah diberkati oleh oleh Bapak Rudi. Siapa yang hari ini diberkati oleh Pak Rudi? Jangan malas. Oke, Ciayo ya. Saya cuma melengkapi aja apa yang Pak Rudi sampaikan, karena saya percaya Alkitab sendiri berkata, belajarlah kepada semut. Siapa yang pernah lihat semut? Oke. Siapa yang kakinya pernah kesemutan? Oh, beda ya. Beda ya. bukan belajar pada kaki yang kesemutan ya.
tapi belajarlah kepada semut. Kalau Anda tahu, semut itu adalah binatang yang sangat rajin. Di mana ada makanan, dia akan selalu cari. Dan anehnya, dia nggak pernah kerja sendiri. Dia selalu berkelompok, gitu ya. Dan tidak ada waktu untuk istirahat. Jadi semuanya dibawa. Kalau udah selesai, baru selesai. Tadi dari yang saya dengar, saya mau melengkapi gini aja. Ada 2 faktor yang menyebabkan seseorang itu malas. Pak Rudi sudah bahas banyak tentang faktor eksternal. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau Anda bekerja, kalau Anda melakukan sesuatu, kadang-kadang kita bisa jadi malas. Yang awalnya semangat, awalnya excited, bisa berubah jadi malas. Benar nggak? Pernah ngerasain nggak? Ada yang pernah ngerasain nggak? Oh, kalau orang baru kerja, semuanya pasti semangat ya. Wah, aku semangat, ini kerjaan baru. Wah, fasilitasnya, puji Tuhan, gajinya lumayan. Tapi begitu menghadapi tantangan, menghadapi pressure, menghadapi kamu harus selesai deadline, kamu harus belajar sampai posisi ini. Kalau kita kerja, kita nggak bisa seenaknya sendiri, benar nggak? Ada hal-hal yang harus kita penuhi, dan terkadang hal-hal itulah yang membuat kita, pressure itulah yang membuat kita akhirnya tumbuh rasa malas. Rasa malas itu tidak selalu gini, ya memang aku turu aja, enggak. Kadang-kadang disebabkan karena tekanan. Aku nggak mampu ini tuh, nggak mampu, udah males. Temen kerjaku nggak enak kabeh, males aku kerja. Pernah ngalamin? Bosku apalagi ngamuk-ngamuk tok isini, ngomongnya kasar, nggak pernah menghargai, lembur nggak pernah dibayar, lek berhasil nggak pernah dibayar, tapi lek gagal dicaci maki. Hal-hal seperti itu bisa buat kita jadi enggan, buat kita jadi gini, aduh males aku kok rasanya kerja kok abot ya. Bukan males karena apa, tapi karena sebuah tekanan eksternal, karena hal-hal di luar eksternal. Nah, itu dari disebutkan akhirnya jadi apatis. Apatis itu adalah sifat yang sudah nggak mau tahu, sudah cuek, sudahlah kamu bosku, sudah, itu apatis. Ada banyak orang terjebak dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang kedua, yang perlu Anda sadari yang tadi nggak sempat dibahas Pak Rudi adalah faktor internal. Ya memang wongnya males. Ya memang wongnya suka nunda-nunda. Ya memang karakternya dari kecil tidak dibiasakan untuk jadi giat. Contoh ini saya kasih contoh supaya Anda paham. Orang yang memang punya karakter males, orang yang masih suka nunda, apapun ditunda, sehal remeh apapun ditunda. Contoh, yang mandi nggak mandi, ayo, siapa? Nggak usah angkat tangan ya, malu-maluin ya. Yang kedua, contoh, orang yang punya karakter malas, waya mengerjakan sesuatu, gitu ya. Contoh lagi, orang yang punya karakter malas, coba ini koreksi diri masing-masing ya. Kira-kira yang punya kamar paling berantakan, yang merasa kamarnya berantakan, Pak, cowok kan lumrah berantakan. Iya, memang rapinya cowok sama cewek itu beda. Ya kan, kalau cewek itu bisa rapi, harum. Tapi kalau cowok, kalau bungkus snack ada di kanan, ada di kiri, gitu ya. Udah nggak disapu 2 minggu pun nggak ngerasa greasy, ya kan gitu ya. Spray nggak oke. Nah, itu namanya malas bin kempro. Di sini ada nggak ya? Oh, di sini nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku lah. Oke, nah itu dari diri sendiri. Kalau dari sendiri ada banyak hal faktornya, karena memang dari kecil tidak pernah diajar. Ya kan, saya percaya pendidikan, gitu ya. Nanti saya akan tambahin beberapa. Yang membuat orang jadi nggak malas itu adalah sebuah didikan. Setuju?
Kalau dari kecil kita dididik oleh orang tua kita, habis makan cuci sendiri. So, Anda akan terbiasa untuk hal itu. Rapikan kamar sendiri, mau selesai, mau bangun tidur, rapikan kamar. Itu sebuah didikan. Gitu ya. Sebuah didikan yang akan menghasilkan bahwa kita nggak malas. Jadi kunci pertama, selain apa yang dikatakan Pak Rudi tadi, ada banyak hal. Kunci pertama adalah didikan. Maka firman ayatnya, gini, didiklah orang muda sesuai didikannya. Maka pada masa tuanya, dia akan jadi orang yang membanggakan. Oke, so artinya didikan itu akan sangat penting buat Anda dan saya. Didikan itu bisa macam-macam, baik dari orang tua, baik di tempat kerja. So, kalau kita bisa melihat sisi positif dari segala sesuatu, kita akan berbeda, Bapak Ibu. Di tempat kerja ada yang namanya tekanan. Tapi ketika Anda bisa lihat sebuah tekanan itu jadi sebuah didikan, maka itu akan merubah kehidupan kita. Setuju? Kalau Anda mau tahu tekanan itu tidak selalu jelek. Saya mau kasih gambaran buat Anda gini, supaya Anda tahu bahwa ada banyak hal yang bisa merubah sesuatu jadi tekanan buat kita. Perbedaan kebiasaan dan budaya itu jadi bisa sebuah tekanan buat kita. Pernah merasakan nggak? Ketika Anda masuk ke suatu tempat yang baru, mereka punya budaya yang berbeda dengan kita. Berbeda budaya hidup dengan kita dulu. Maka itu bisa jadi sebuah tekanan loh. Suami istri kalau Anda masih ingat awal-awal menikah, oh itu budayanya kelihatan, bener ya. Kalau pacaran yang indah-indah, bener ya. Seberapa lama Anda pacaran akan berbeda ketika memasuki pernikahan. Begitu pernikahan budayanya beda. Simpel aja. Iya kan? Kalau di rumahnya klosetnya kloset duduk, ya, yang cewek terbiasa maaf, saya kasih contoh ini ya. Saya bahasanya mungkin agak langsung straight. Habis kencing ditutup. Ya, yang cowok biasanya di rumah karena dia cowok sendirian, kencing nggak pernah diangkat. Oh, itu bisa jadi masalah loh. Tutupnya Anda tahu ya? Bisa bayangin nggak gambaran saya? Iya kan? Oh, itu bisa jadi masalah gegeran loh. Nah, yang paling simpel, yang paling kayak kita dengar gini, odol aja bisa jadi gegeran. Yang satu melecetnya sembarangan, cacat yang mau kau sembarangan, yang satu rapi. Oh, itu bisa gegeran. Itu perbedaan budaya. Dan buat seseorang nanti, salah satunya itu akan jadi sebuah tekanan. Benar ya? Contoh lagi. Anda tanya deh yang full time itu. Dian, Ayu, siapa itu? Muti, Tati. Beda kan budayanya? Ketika Anda dari rumah ke Jember, itu sudah beda. Benar ya? Anda masuk pelayanan lagi, masuk rumahnya Bu Gembala, lebih beda lagi. Ada banyak yang harus Anda sesuaikan, nggak bisa seenaknya sendiri. Dan itu bisa jadi sebuah tekanan ketika Anda nggak paham bahwa itu sebuah didikan. Mulai paham maksud saya? Mungkin yang nggak pernah kerja masuk dunia kerja. Nah, saya tanya dah, coba ya tadi, coba tanya yang nggak pernah kerja lalu masuk dunia kerja. Ini kan ada anak-anak muda yang beberapa waktu ini baru mulai bekerja ikut orang. Ya kan, ada Aan, saya lihat Aan, Steven, ada Dian juga baru mulai kerja ya Dian. Waktu kemarin kan pelayanan ya. Pelayanan sama kerja beda. Gitu ya. Soal apa? Soal speednya, soal Anda sepatu, ngerti bosnya mau apa. Di pelayanan Anda, di IGC masih sama Bu Gembala aja masih banyak dimengerti. Di tempat kerja, no way. Anda tidak ada pengertian-pengertian. Anda yang harus menyocokkan diri Anda. Mulai paham, ngerti nggak maksud saya? Nah, tapi kita kalau melihat itu sebuah didikan, oh iya ya, dulu aku nggak pernah kayak gini, saya begini, ini adalah sebuah didikan buat aku. Maka akan jadi sesuatu yang berbeda. Setuju? Nah, coba tak lihat sih Steven, Dian, ini. Muti sama Ayu sama Tati, didikan apa tekanan jadinya?
Oke, tekanan lama-lama stres, lama-lama males. Lihat, kalau kinerja kita tambah males, tambah hari, berarti Anda menganggap itu sebuah tekanan. Dan mari belajar berubah. Amin. Tapi kalau Anda mengerti bahwa itu sebuah didikan, maka Anda akan menanggapi dengan hal yang berbeda. Oke, saya akan tutup, nanti kita akan berjamuan. Dan bagaimana sih, saya akan tambahkan satu aja. Bagaimana sih merubah sebuah kemalasan, entah itu karena tekanan dari luar ataupun dari dalam sendiri. Satu hal yang saya mau bagikan, tadi sudah dibagikan Pak Rudi, secara tanggung jawab itu akan merubah kita, iya. Secara usia itu akan berubah. Yes, saya lihat diri saya berubah. Semakin berusia, semakin punya tanggung jawab, semakin masuk dunia yang berbeda, itu berubah. Gitu ya. Dulu saya nggak mau tahu, saya ini termasuk orang yang cuek, apa adanya, itu terserah mau ngapain. Itu berubah seiring dengan tanggung jawab yang saya terima. Gitu ya. Semakin menikah punya tanggung jawab lagi, berubah. Mau nggak mau, sebagai orang laki-laki, itu kalau nggak kerja nggak bisa, Bapak Ibu. Kita punya tanggung jawab di sini yang ya kita harus bisa menghasilkan sesuatu. Bukan karena kita mau dipandang rendah, tidak. Nature-nya itu seperti itu. Jadi tanggung jawab muncul memang iya. Kemalasan itu akan berkurang sekali karena sebuah tanggung jawab. Kalau kita sadar. Yang kedua tadi sudah dikatakan bahwa ya kita harus belajar bersyukur sebenarnya. Bahwa hari ini ada di sini, nggak semua orang itu bisa mendapatkan sesuatu yang seperti Anda dapatkan. Pekerjaan yang seperti Anda dapatkan. Amin. Amin. Tapi yang terakhir, saya mau berkata gini. Kunci dari semua menghilangkan sebuah kemalasan adalah belajar mencintai. Baik mencintai keluargamu, baik mencintai pekerjaanmu, baik mencintai pelayananmu, maka kemalasan itu akan hilang dari hidupmu. Kalau Anda nggak percaya, coba lihat orang yang lagi jatuh cinta. Remaja semalas apapun kalau yang namanya cinta. Gebetannya yang telepon, me tolong dong. Wah, itu yang dulu apa kayak siput bisa langsung jadi The Flash. Tahu maksud saya? Dulu yang ini, misal contoh. Contoh. Bang, nah, ini nggak ada yang namanya abeng tuh di sini ya. Nggak ada ya. Kalau mamanya yang nyuruh papanya, Bang, itu loh, ada orang di depan, dibuka dong. Sekta. Tapi begitu jatuh cinta, koko abeng, langsung lari bisa ya. Dimanapun dikejar. Nah, begitu juga dengan yang namanya pekerjaan. Ketika Anda mencintai pekerjaanmu, ketika Anda mencintai keluargamu, ketika Anda mencintai sebuah pelayanan, maka tidak akan ada orang yang cinta itu dengan yang namanya berdiam diri. Amin. Amin. Nggak ada orang yang namanya cinta itu malas. Nggak ada. Seseorang yang hatinya dibakar oleh cinta, maka dia akan menjadi orang yang paling giat. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika Anda dibakar dengan cintanya Tuhan, makanya Daud berkata gini, cinta akan rumahmu menghanguskan, membuat aku melakukan apapun, Tuhan. Amin. Itu dasar yang paling inti merubah seseorang, merubah diri kita, merubah hidup kita. Dan ketika Anda tahu Anda mulai mengalami sebuah kemalasan, berarti cintamu mulai kendor. Cintamu mulai padam. Amin. Oke. Saya berharap apa yang terjadi hari ini, khotbah hari ini menjadi sebuah berkat buat setiap kita. Apa yang disampaikan Pak Rudi bisa jadi sebuah pengingat bagus buat setiap kita, supaya setiap kita lebih semangat. Amin. Karena khotbah saya kemarin, orang yang punya fighting spirit, Ciayo dan Bate, gitu ya, kamu bisa.
Coba ngomong sama sebelahnya. Apa bahasa yang Anda biasa katakan? Ya, kamu bisa. Maka adalah orang-orang yang bisa meraih kesempatan. Amin. Oke, saya serahkan ke Ibu Gembala. Kita akan menikmati perjamuan bersekutu dengan Tuhan. Minggu depan kita tetap online Bapak Ibu karena kondisi. Gitu ya. Minggu depan saya akan akhiri khotbah seri saya di menjadi bijaksana. So, minggu depan ada les terakhir. Dan minggu kedua Maret, saya akan ngomong tentang sesuatu yang menarik, yaitu Strawberry Generation. Apa itu? Nanti saya akan ngomong dengan Anda. Kalau Anda tahu ada generasi Z, generasi X, beberapa kita generasi X, beberapa kita generasi Z. Ya mungkin beberapa generasi milenial. Gitu ya. Tapi hari-hari ini ada sebuah fenomena yang muncul yang dikatakan Strawberry Generation. Apa itu? Generasi yang sedikit-sedikit ngomong healing-healing, sedikit-sedikit ngomong self-reward. Anda tahu, pernah dengar nggak? Oh, anak muda kan gitu ya. Aku butuh healing. Nah, stres sedikit, aku butuh healing. Aku mau liburan. Jadi ya, segala sesuatu dihabiskan untuk hal itu. Nah, saya akan bahas tentang itu di minggu kedua. Ini penting buat orang tua, buat generasi sekarang. Jadi, apa yang terjadi di generasi sekarang? Nggak pernah lepas dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Oke? Itu 2 kali yang akan saya berikan buat Anda. Nah, saya akan kembalikan ke Bu Gembala. Ya. Puji Tuhan, luar biasa. Pada hari ini kita telah memuji, menyembah, bahkan terima kasih untuk firman-Nya, sungguh menguatkan, ya, membuat kita semuanya lebih semangat lagi untuk menaklukkan tahun 2022, bahkan menjadi pemenang. Ya, luar biasa. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rudi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati. Kami akan memasuk sesuatu. Kehormatan dari Tuhan adalah kita mau sama-sama perjamuan suci. Pada hari ini luar biasa, bagi yang sudah menerima roti dan anggur, siapkan. Yang paling penting, kita harus siapkan hati kita. Akan mendapat sesuatu kekuatan, sesuatu persekutuan dengan Allah Bapa, Yesus Kristus, yang sudah dilakukan di atas kayu salib. Puji Tuhan. Bapak Ibu, silakan yang sudah siap roti dan anggur. Ya, sudah siap ya, dan anggur. Yuk, kita akan naikkan satu pujian. Kita nikmati dan pujian ini sehingga kami masuk di dalam, ya, renungkan pujian ini. Saya minta semuanya dengan semangat. Kami akan memujikan, mengatakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya, Bapak, sebelum masuk pujian, saya akan berdoa biar kita lebih mantap. Ya, Bapak Allah kami dalam surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sudah siapkan hati kami untuk Tuhan menerima perjamuan. Kau sudah sucikan, kuduskan hati pikiran kami. Sehingga kami layak Tuhan menerima roti dan anggur perjamuan ini. Terima kasih Tuhan. Kau jamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kembali dengan imanmu katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Ucapkan syukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau.